Oke guys, jadi DJI Osmo Pocket 2 itu udah dirilis ya, dan harganya gue lihat di PO-nya kemarin itu 6 jutaan. Buat kalian yang pengen kamera vlog yang stabil tapi budgetnya nggak nyampe atau nggak pengen ngeluarin budget segitu, ada opsi yang sekarang itu harganya udah turun jauh ya. Halo guys, gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan ya, semua video ini direkam pakai DJI Osmo Pocket 1. Jadi untuk sampelnya juga bisa langsung kalian lihat di video ini ya. Dan ini merupakan Osmo Pocket yang pertama, yang versi original yang dirilis sejak tahun 2018 dengan harga yang setengahnya. Sekarang emang jadi menggiurkan guys untuk dibeli ya. Dan di sini juga gue mau explore apakah masih layak atau worth it buat dimiliki di tahun 2020 ini. Jadi yang pertama, kalau dari sisi desain itu sebenarnya masih sama aja. Jadi nggak terlalu ada perbedaan dari desainnya, masih sama-sama praktis, sama-sama portable, dan juga sama-sama bisa merekam hasil video yang stabil ya, karena dia kayak pocket gimbal gitu guys. Cuman bedanya itu guys, itu ada di sini, di kelengkapannya. Jadi di Osmo Pocket 2 itu ada joysticknya, jadi kita bisa gerak-gerakin untuk gimbalnya ya, mau kameranya, mau tiltnya, atau juga pennya itu bisa kita gerak-gerakin. Sedangkan di Osmo Pocket 1 itu nggak ada joysticknya. Kalau kalian pengen yang secara hardware itu perlu lagi nambah aksesoris ya. Jadi ada controller wheel kayak yang gua pakai sekarang ini. Jadi controller wheel ini sendiri dia juga bisa dipakai buat naik nurunin ya, atau juga ngepen ya, kayak gini. Jadi seperti itu ya kalau kita pakai aksesorisnya ini. Perbedaan yang kedua itu dari sisi kameranya guys. Jadi untuk kameranya sendiri yang di Osmo Pocket 2 itu lebih wide. Jadi field of view-nya lebih luas ya, karena lensanya lebih wide. Sedangkan kalau Osmo Pocket yang pertama, kalau kalian lihat nih ya, dia kalau kita pegang dengan ya, jarak yang nyaman, ini cukup dekat sama muka gue ya. Jadi dia nempel muka. Cuman dia ini udah mature, jadi ada banyak banget aksesoris yang dirilis ya di Osmo Pocket 1 ini, termasuk juga lensa ultra wide-nya. Jadi kayak gini guys, ini ada lensa ultra wide ya dari Freewell, dan ini harganya sekitar 700 ribuan sih ya. Itu bisa kita pakai buat memperluas field of view-nya. Sebagai contoh ini gua pasang ya, dan dia kayak magnetik gitu, jadi simple banget. Ntar gua pasang dulu. Oke, jadi kayak gini. Nah kan luas banget ya. Dan ini hasilnya kalau kita pakai lensa ini, bahkan dia lebih luas dari field of view Osmo Pocket 2. Ini kalau kita pasang, ini kalau kita lepas, ini kita pasang lagi, ini kita lepas lagi. Oke. Dan by the way, untuk gimbalnya ini juga punya face track ya. Jadi untuk fitur ini sih sama aja di Pocket 2 atau di Pocket yang pertama sama. Jadi dia bisa ngikutin muka kita. Ya. Terus kemudian untuk hal yang nggak bisa kalian perbaiki lewat aksesoris sebenarnya ada di sensor kameranya. Karena untuk sensor kameranya sendiri di Osmo Pocket 2 itu sensornya lebih besar, kemudian dia juga fiturnya lebih lengkap ya. Dengan sensor yang lebih besar, juga aperture yang lebih besar, itu kalian bisa dapetin video ataupun foto ya yang lebih bagus dalam kondisi low light. Tetapi kalau yang kalian butuhin ya cuman untuk ngevlog santai ya, nggak terlalu yang musingin kualitas seperti apa, menurut gua Osmo Pocket 1 pun masih layak ya dibeli di 2020 ini. Dan hasilnya juga bisa kalian lihat sendiri di video ini. Menurut gua sih nggak ada masalah untuk kualitasnya, masih oke-oke aja ya, dan masih bagus juga. Terus kemudian untuk hal lainnya yang berbeda itu ada di fitur dari kameranya juga. Jadi untuk fitur kameranya itu cukup beda, kayak misalnya slow mo nih untuk di Osmo Pocket 1 itu cuma bisa 4 kali. Yang di Osmo Pocket 2 dia bisa sampai 8 kali ya. Terus kemudian untuk ambil foto Osmo Pocket 1 ini sampai 12 megapiksel. Kalau yang Osmo Pocket 2 bisa sampai di 64 megapiksel. Jadi dari sisi kamera dan sensor juga fitur-fiturnya mungkin itu sesuatu yang nggak bisa dinikmati di Osmo Pocket 1. Tapi balik lagi, kalian butuh atau enggak, itu ya tergantung dari kebutuhan kalian. Kemudian hal yang beda lagi di aksesorisnya. Jadi Osmo Pocket 1 itu kan ada yang namanya expansion kit ya. Jadi dia kayak ada wireless mode, ada juga kayak ini controller wheelnya ini, terus ada juga holder. Tetapi kalau yang di Osmo Pocket 2 itu ada yang creator kit ya kalau nggak salah. Dan itu termasuk include dengan wireless mic-nya. Jadi
Menarik sih sebenarnya itu untuk kreator ya. Kalau memang belum pernah punya DJI, itu kalian bisa pilih itu aja karena sekalian lengkap banget. Dan kemudian untuk perbedaan lainnya guys, itu ada di autofocus. Jadi untuk yang Osmo Pocket 2 dia itu punya hybrid autofocus ya, yang dikatakan dia bisa lebih cepat dalam deteksi autofokusnya. Tapi kalau yang di Osmo Pocket 1 itu nggak ada itu guys, autofokusnya face autofocus ya kayaknya ya. Dan kemarin udah sempat dapat update juga waktu pertama kali beli dan kita konekin ke smartphone, itu langsung dapat update ya. Dan update-nya ini termasuk di update yang memperbaiki autofokusnya. Jadi autofokusnya memang agak lambat yang di Osmo Pocket 1 ini. Nah, gua akui dia agak lambat guys. Cuman dengan update kemarin itu udah better ya. Mungkin nggak secepat Osmo Pocket 2 pastinya, karena emang ada teknologi baru yang ditanamkan di situ. Terus apalagi ya yang beda ya? Kalau dari sisi build quality sama aja, ini sama-sama bagus ya. Dalam artian kalau kalian tahu Osmo Pocket itu dia punya build quality yang menurut gua paling bagus di antara banyak gimbal pocket kayak gini, karena ada beberapa brand yang rilis gimbal pocket yang harganya bervariasi, ada yang 2 jutaan, ada yang bahkan di bawah itu. Itu build quality-nya emang kerasa cheap banget sih. Ada yang 2,5 juta. Tetapi kalau kalian beli Osmo Pocket 1 ini, itu build quality-nya excellent ya. Jadi untuk bagian samping-sampingnya itu lembut, kemudian bagian belakangnya itu ada gripnya yang enak banget dipegangnya ya. Kemudian kalian juga dapat update ya, update-nya cukup rajin ini DJI dalam ngerilis update-nya. Jadi untuk di 2020 ini menurut gue ini masih worth it banget juga buat dimiliki guys. Dan perbedaan yang lain ada di audionya guys. Jadi di Osmo Pocket 2 itu DJI menanamkan 4 mikrofon ya. Sedangkan di Osmo Pocket 1 itu cuman 2 aja. Jadi ada di atas, di depan kita maksudnya, yang ngadep ke kita, sama ada satu di bagian bawah. Oke guys, jadi ini sampel audio yang gue rekam pakai DJI Osmo Pocket 1 ya, dari posisi ngevlog. Jadi posisinya ngeflip ke arah gua, dan pas di depan gua ini ada mic-nya ya. Jadi ada satu mic, ada 2 mic di bawah juga. Nah, kalau di DJI Osmo Pocket 2 itu ada 4. Jadinya kalau buat ngerekam yang belakang itu hasilnya juga harusnya lebih bagus lagi ya. Ini kita coba kalau di DJI Osmo Pocket 1 kayak apa hasilnya kalau buat ngerekam yang belakang. Yuk. Hai, dan ini adalah hasil rekaman dari bagian belakang DJI Pocket Osmo 1 ya. Dan harusnya di DJI Pocket Osmo 2 ini bakal lebih bagus karena di mikrofon belakangnya ini ada. Cuman kalau DJI Osmo Pocket 1 ini nggak ada. Jadi gimana guys menurut kalian? Ya kayak gitu guys untuk hasil rekaman audionya dari belakang ya. Sebenarnya kalau kita cuman buat vlog yang ngarah ke kita sih, untuk kualitas audionya masih oke-oke aja, nggak ada masalah sih menurut gua ya. Dan kalau untuk stabilisasinya sih menurut gua nggak ada bedanya ya antara yang pertama dan yang kedua, sama-sama stabil. Untuk gimbalnya juga, kameranya juga bakal sama-sama stabil. Dan ini bakal gua demoin ya. Kalau untuk jalan sih kayak gini guys, ini stabil banget sih kalau untuk jalan. Dan gua mau coba tes ya buat lari. Oke. Jadi ini hasil rekaman video DJI Osmo Pocket yang pertama kalau kita pakai buat lari ya. Dan ya masih stabil juga. Kita buat lompat ya, oke. Jadi ya masih bagus dan worth it banget buat kalian miliki. Kalau dari sisi stabilization nggak ada bedanya guys. Oh jadi kalau bisa gua simpulin guys, worth it atau enggak beli Osmo Pocket 1 di tahun 2020 ini tergantung dari kebutuhan dan ekspektasi kalian, juga dari budgetnya pastinya ya. Kalau yang kalian butuhkan cuman kamera vlog yang praktis, stabil, dan portable, menurut gua Osmo Pocket 1 masih sangat worth it ya untuk dibeli di 2020. Untuk stabilnya masih sama, desainnya bisa dibilang tetap sama, kemudian untuk hasil rekamannya juga seperti yang kalian lihat sendiri ya, menurut gua sangat mumpuni untuk di tahun 2020 ini, masih oke banget ya untuk keperluan vlog harian. Dan untuk hal-hal lain yang mungkin kalian perlukan kayak misalkan lensa yang lebih wide atau juga controller wheel, itu kalian bisa expand melalui aksesoris yang udah banyak di pasaran guys, karena ini udah major, udah 2 tahun ya, udah 2 tahunan ini dirilisnya. Dan kalau kalian udah punya DJI Osmo Pocket 1 pun
terus kepengen lensa yang lebih wide, kepengen joystick, itu juga bisa upgrade aja aksesorisnya karena itu bakal lebih hemat daripada kalian ngeluarin 6 juta rupiah ya untuk Osmo Pocket 2. Kecuali kalau yang kalian perlukan adalah kualitas vlog dalam kondisi low light atau foto yang lebih baik, mungkin emang Osmo Pocket 1 bakal kalah telak sama Osmo Pocket 2 karena secara sensor aja ukurannya udah beda ya. Jadi ini sensornya ukurannya lebih besar di Osmo Pocket 2. Jadi kalau emang itu keperluan dan kebutuhan kalian, maka Osmo Pocket 2 itu satu-satunya pilihan yang mungkin ya nggak bisa dipenuhi oleh aksesoris-aksesoris di Osmo Pocket 1 juga. Dan itu dulu guys ya untuk video opini gua kali ini tentang Osmo Pocket 1 dan 2, dan kalian bisa sampaikan di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hal ini. Apakah menurut kalian Osmo Pocket 1 masih layak dibeli atau sekalian aja Osmo Pocket 2 yang harganya sekarang sih masih 2 kali lipatnya guys ya. Dan gua Febian dari Kepo Techno pamit dulu, kita bakal ketemu lagi di video Tekno Merek lainnya besok.